Mona nih guys, lagi kesal banget nih guys karena memang dia mau mencari bukti bahwa Pak Gunawan lah orang yang telah menyuruh Romi untuk ya guys mencelakakan keluarganya Safira. Namun saat ini ya kematian orang tuanya Safira belum ditemukan juga. Nah, itu yang jadi masalahnya nih guys. Nah, kemudian tiba-tiba nih guys ya, di situ ada ya Mama Lestari yang menelpon. Nah, dia seneng banget nih guys karena mendengar bahwa Mama Lestari itu menelpon pastinya ada kabar terkait suaminya nih guys. Makanya dia langsung mengangkat teleponnya nih guys. Dan kemudian dia bertanya kepada Mama Lestari, apakah suaminya Rafael itu sudah pulang dan juga mau memberikan kejutan untuk Mona seperti itu. Nah, kemudian nih guys ya, ternyata Mama Lestari memberikan informasi bahwasannya memang terkait suaminya belum pulang. Dan memang di Taiwan itu keadaannya di sana sangat sibuk banget seperti itu. Jadi untuk suaminya saat ini masih sibuk di Taiwan seperti itu nih guys. Nah, karena tidak mendengar kabar bagus dari suaminya, kepulangan suaminya, akhirnya dia mau menutup telepon. Nah, kemudian nih guys, Mama Lestari ini mau memberikan informasi yang sangat penting banget nih guys terkait Safira. Makanya tolong buat Mona untuk tidak mematikan telepon. Langsung saja di situ ya, Mama Lestari mengungkapkan bahwa kegugurannya Safira itu ada kaitannya dengan Dania, di mana Dania itu bekerja sama dengan Romi, menyuruh Romi untuk mengukurkan kandungannya. Mengetahui akan hal itu nih guys ya, bahwasannya informasi yang diberikan Mama Lestari itu nih guys menyatakan bahwa Pak Gunawan itu punya rekaman video yang menyatakan bahwa Safira kegugurannya itu ada kaitannya dengan Dania dan juga Romi. Nah, mendengar kabar akan hal itu nih guys, tentu saja membuat membuat ya Mona akan kesal banget dengan Dania karena ini imbasnya adalah kepernikahannya Mona. Nah, sementara itu juga nih guys, Mama Lestari ini minta kepada Mona untuk benar-benar bisa menjaga kandungannya dan segera pulang ke rumahnya Mama Lestari. Karena apa? Kejadian dari Safira ini jangan terulang, apalagi jangan sampai ke Mona. Maka dari itu Mama Lestari akan berusaha untuk melindungi Mona akan kejadian agar dia tidak keguguran sama seperti Safira. Karena apapun bisa terjadi seperti itu, makanya dia menyuruh Mona untuk segera pulang ke rumahnya Mama Lestari. Karena benar-benar khawatir begitu loh guys. Tiba-tiba setelah mendengar kabar itu semua, membuat Mona ini langsung menutup pintunya nih guys. Membuat Mama Lestari ini kecewa. Kenapa sih semua orang pada nutup ya, menutup telepon gitu loh, dan bikin kesal Mama Lestari. Di sini yang paling kesal adalah Mona. Karena dia mendengar kabar langsung seperti itu nih guys dan mencari di mana keberadaannya Dania. Dan dia tanya ke Bibi, di mana Dania sekarang karena pengen ngobrol. Ternyata ya menurut Bibi yang kerja di rumahnya Mona itu ternyata Dania sedang keluyuran guys. Dia pergi begitu saja dari tadi begitu loh. Mendengar ya kepergiannya Dania main pergi masuk ke rumah dia itu membuat dia itu nggak suka rumahnya Mona kok dia main pergi masuk aja seperti itu nih guys. Dengan muka kesal banget nih guys ya, Mona itu akan bicara kepada Dania. Tentu saja dia ngomong kepada Dania ya bahwa dia mau ngobrol penting. Nah, sementara itu Dania mau memasukkan anaknya ke kamarnya untuk tidur seperti itu nih guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, dengan muka yang sangat marah sekali, Mona itu kecewa dengan Dania seperti itu. Kok bisa dia satu langkah menggugurkan kandungannya Safira seperti itu, dan kemudian langsung ditarik aja tuh tangannya guys ya. Karena apa? Mona sangat kesal. Dia tahu betul nih guys ya bahwasanya Daniela yang telah menggugurkan kandungan Safira. Makanya dia nggak suka seperti itu loh. Kenapa? Karena apa? Itu imbasnya ke pernikahannya Mona dan juga Rafael. Nah, itu yang bikin Mona itu kesel, guys. Maka dari itu nih, guys, benar-benar dia merasa kecewa seperti itu. Dan dia itu mau minta Dania dan juga anaknya Loli itu untuk keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena ya Dania itu sudah mengusik ya Mona. Karena apa mengusik Mona? Karena itu hubungannya dengan pernikahan dia dengan Rafael. Jika Rafael itu kembali lagi dengan Safira karena sudah tahu bahwa dia nggak punya anak, ini akan berimbas fatal. Kalau mengganggu hubungannya Julian, mengganggu hubungannya Safira, itu benar-benar sangat membuat Mona sangat marah seperti itu loh. Makanya di situ Dania dengan keadaan kesal juga, dia langsung pergi juga nih guys, seperti itu. Dan Mona pastinya akan ya membalas dendam juga nih guys, akan memperhitungkan semuanya. Jika hubungan dia dengan Rafael itu hancur gara-gara Dania, dia pasti akan meminta imbalannya seperti itu nih guys. Nah, sementara itu ada
Yuda nih guys, Yuda memang merencanakan sesuatu nih guys agar hubungan dia dan Sisi itu membaik. Maka dari itu nih guys, dia merencanakan agar dia bisa dekat kembali. Apapun ia akan terjang untuk bisa mendapatkan Safira. Makanya itu nih guys, untuk itu dia harus menyusun rencana baik agar bisa dekat dengan Sisi dan bisa mendapatkan hatinya Sisi. Nah, sementara Safira itu nih guys memang lagi ada di peternakan bersama dengan suaminya seperti itu nih guys. Ya, dimana Safira itu mau memeras susu kambing seperti itu nih guys. Dia mau memeras susu kambing namun dia merasa takut kambingnya besar. Namun suaminya menguatkan dia pasti bisa kok memeras susu kambingnya seperti itu. Dan dia berusaha untuk memeras susu kambing, kemudian dia happy senang. Suaminya juga senang seperti itu nih guys, karena dia memeras susu kambing seperti itu. Dan melihat Safira itu bahagia, tentu saja suaminya juga senang, happy seperti itu. Nah, di situ suaminya juga sangat mendukung Safira banget nih guys ya. Makanya di situ ketawa banget ngelihat Safira akhirnya senang banget ada di peternakan seperti itu nih guys. Safira pun senang banget seperti itu. Tentu saja Safira juga menginginkan suaminya juga memeras, gantian memeras susu kambing seperti itu loh guys. Jadi biar dia happy juga, suaminya happy juga. Makanya berharap kepada suaminya untuk memeras susu kambing. Nah, maka dari itu diharapkan ya bahwasannya di situ hubungannya baik-baik saja. Nah, sementara itu nih guys ya, mereka tidak tahu bahwa dimata-matai ya oleh sahabat lamanya, teman lamanya Safira yaitu Yunia yang ternyata membenci Safira. Gara-gara Safira dia menolong Safira pada waktu itu, dia dilecehkan dan akhirnya dia mau balas dendam kepada Safira. Maka dari itu nih guys, dia berusaha untuk menepok ya punggung kambingnya seperti itu, sehingga membuat kambingnya ini kaget. Makanya tuh nih ya, dia ketahuan tuh sama bapaknya, untungnya dikasih tahu. Dan di situ nih alasan dia cuma ya karena gemes. Nah, kemudian Safira mendengar suara yang tak asing di telinga dia. Kayaknya dia mengetahui deh siapa dia. Mungkin kalau dia melihat wajah aslinya dan juga mukanya Yunia, pasti dia kenal seperti itu nih guys. Namun Safira tidak tahu bahwa Yunia menaruh kebencian kepada dia seperti itu. Dan di situ selaku pemilik peternakan minta maaf nih guys ya kepada Julian ya, karena walau bagaimanapun membuat Julian dan juga istrinya tidak nyaman atas kejadian tadi. Namun Julian dan istrinya tidak apa-apa seperti itu bukan masalah kok. Toh juga istrinya juga nggak apa-apa semacam itu. Nah, sementara itu nih guys, ada Yunia yang melihat bahwa keadaan Safira itu cuma ya begitu saja nih, dia baik-baik saja. Makanya dia agak kesal karena dia nggak berhasil gitu loh. Padahal dia pengen membuat Safira itu lebih terluka, lebih sadis atas apa yang menimpa dirinya. Nah, kemudian nih guys ya, ketika Safira happy bareng bersama dengan suaminya nih guys ya, di situ nih guys ya ternyata Yunia berniat jahat lagi, berusaha ingin melempar begitu loh, melempar dan ternyata kena, melempar batu ternyata kena Safira. Dan Safira akhirnya apa, tergores tuh tangannya, luka nih guys ya akhirnya. Nah, karena dia tergores luka tangan, nah membuat Yunia itu seneng karena Safira menderita. Penderitaan yang dialami Safira tentu saja membuat Yunia sangat senang banget karena dia pengen membuat Safira itu lebih sengsara lagi. Nah, ternyata suaminya tahu bahwa tangannya tergores, sedikit luka seperti itu. Ya udah deh, akhirnya di situ nih guys ya, Safira dan juga suaminya mau pulang saja seperti itu. Walaupun sebenarnya di situ nih guys ya masih banyak kegiatan gitu loh terkait kulit nih guys. Ya, kulit kambing yang akan dijadikan tas semacam itu. Namun sayangnya Safira dan juga suaminya harus segera pulang. Mengenai pengobatan bisa dilakukan di rumah seperti itu. Nah, sementara itu nih guys, ada Sisi nih guys yang tidak menyadari ketika dia berusaha untuk mencari taksi. Ternyata malah ada orang yang mau menjamret dia nih guys ya. Orang yang berusaha untuk menjamret. Nah, di situ Sisi nggak mau dong tasnya diambil. Nah, dia berusaha tuh ya melindungi tasnya jangan sampai diambil seperti itu nih guys. Dan di situ untunglah ada Yuda, di mana Yuda datang dan kemudian penjamretnya langsung pergi begitu saja nih guys. Entah kenapa kedatangan Yuda membuat Sisi itu senang, membuat Sisi itu happy, membuat dia itu merasa tenang bersama dengan Yuda seperti itu. Karena rasa ia mencintai Yuda itu masih ada, makanya dia memeluk Yuda. Nah, ketika dia memeluk Yuda, dia merasa aman, dia tenang, dia nyaman. Dan Yuda pun senang memanfaatkan momentum tersebut agar dekat kembali dengan Sisi, agar Sisi mau jadian pacaran lagi dengan Yuda. Apapun akan dilakukan Yuda seperti itu guys. Dan memang semua itu sudah direncanakan bahwa penjambretan itu adalah orang suruhannya Yuda. Pokoknya menjambret tasnya jangan
sampai menjamret banget, apalagi sampai melukai. Semua itu memang disetting seolah-olah ya, seolah-olah bahwa keadaannya Sisi itu dijamret seperti itu, dan di situ Yuda akan datang menolong. Dan tiba-tiba di situ nih guys ya, keadaan Sisi tidak baik-baik saja nih guys, kepala dia pusing dengan penuh perhatian. Otomatis membuat Yuda ini ya membukakan pintu, mengantarkan Sisi ini pulang seperti itu loh guys. Dia mengantarkan, membukakan pintu mobilnya nih guys, benar-benar memberikan perhatian kepada Sisi seperti itu. Nah sementara ya guys, suaminya Julian itu berusaha untuk mengobati tangannya Safira yang ternyata pasca Junia itu berusaha untuk melempar batu, ternyata kena tangannya seperti itu dan tergores seperti itu. Dan sementara itu juga ada Yunia nih guys, karena memang Julian mau pulang, akhirnya membuat Junia ini kurang suka nih guys, karena memang dia itu benar-benar membuat Safira ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah kemudian dia membuka tas, dan ternyata setelah dilihat di situ ada handphone. Dia berusaha untuk membuka handphone, ternyata banyak miss call nih dari nomor orang yang tidak dikenal. Padahal sebenarnya kan orang yang nomornya baru pasti nggak banyak yang punya. Kemudian dia berusaha untuk menelpon tuh ya, menelpon balik seperti itu, kira-kira ada orang penting nih, karena di pikirannya Yunia ini mungkin nomornya penting, maka dia berusaha untuk menelpon, dan ternyata itu adalah telepon miliknya Ariana. Namun di situ nih guys ya, Yunia kaget, yang mengangkat ternyata adalah kakaknya Abian seperti itu. Dan kakaknya Abian ini ya mengangkat teleponnya dan tanya di mana keberadaan adiknya. Kemudian Yunia menjelaskan bahwa dia itu ada di puncak. Nah, membuat kakaknya ini semakin khawatir, kenapa dia di puncak gak ngomong bersama Abian gitu loh. Harusnya dia ngomong gitu loh. Kemudian Yunia mengatakan bahwa dia lagi sibuk, dia ada kerjaan di sana. Kerjaan apa? Ngurusin apa? Nah, itu yang bikin Abian benar-benar sangat marah kepada adiknya. Kenapa? Dia kalau ke puncak itu nggak ngomong gitu loh. Makanya dia tuh benar-benar sedih gitu loh. Matikan aja teleponnya seperti itu nih guys. Makanya dia benar-benar kecewa dengan adiknya. Kalau ada apa-apa dengan adiknya Yunia lagi bagaimana seperti itu. Kemudian Ariana berusaha untuk menenangkan Abian. Sisi positifnya adalah sudah tahu bahwa adiknya Yunia itu baik-baik saja. Itu yang paling penting nih guys ya. Jadi Ariana berusaha untuk mengungkapkan bahwa adiknya keadaannya baik-baik saja. Lebih baik tenang seperti itu, nggak usah marah-marah. Jadi Ariana berusaha untuk menenangkan Abian semacam itu nih guys ya. Namun Abian ini merasa ada yang aneh, ada yang janggal dengan adiknya. Main pergi tanpa bilang-bilang, padahal dia yang pengen bersama selalu dengan kakaknya. Ini ada urusan apa nih? Itu yang dipertanyakan Abian semacam itu. Ya walaupun sebenarnya Ariana juga bingung terkait Yunia yang main pergi begitu saja. Tapi untunglah setelah mengetahui semuanya bahwa keadaan adiknya Yunia itu baik-baik saja. Walaupun demikian, tentu saja ya, selaku seorang kakak yang sangat peduli membuat dia itu sedih. Nah sementara itu nih guys, Sisi ini yang ketiduran pasca dia dijambret ya. Untung saja di situ memang sudah direncanakan oleh ya Yuda agar dia bisa mendapatkan perhatian lagi, mendapatkan perhatian dari Sisi dan menyampaikan bahwa dia sudah tiba. Nah kemudian dia shock nih, tiba di rumah atau bagaimana. Kemudian di situ ya menyatakan bahwasanya bukan tiba di rumah ya. Yuda mengatakan bahwa dia ada di depan rumahnya Yuda. Walau bagaimanapun dia nggak akan mungkin nekat mengembalikan Sisi ke rumahnya seperti itu, dan dia bukan orang jahat juga yang meninggalkan Sisi. Dengan penuh perhatian sekali lagi di situ dia memberikan perhatian kepada Sisi ya guys ya, membawa ke rumahnya seperti itu nih guys, dengan menggandengnya dengan penuh perhatian agar bisa mendapatkan hatinya Sisi. Berusaha untuk menggandengnya seperti itu loh guys, biar dia tuh mendapatkan perhatian Sisi, biar cintanya kembali lagi dan dia pacaran lagi semacam itu. Nah sementara itu ada Dania nih guys, yang ternyata shock melihat kemesraan Sisi dan juga Yuda, karena dia yang menaruh perasaan kepada Yuda membuat dia tuh nggak suka dan benar-benar menjatuhkan gelas seperti itu nih guys, dan langsung shock seperti itu. Dan juga Yuda itu bingung loh, kok dia ada di rumah bukannya dia di rumahnya Mona tuh. Nah akhirnya membuat Yuda ini pengen ngobrol dengan Dania seperti itu nih guys. Nah sementara Sisi itu juga bingung nih guys, kira-kira kenapa ya Dania itu seperti itu loh guys. Dan sementara itu nih guys, Sisi berada di ruang tamu dan tentu saja Yuda ini ngobrol penting bersama dengan Dania. Dan kemudian nih guys ya, Dania di situ nih guys ya malah justru marah-marah yang gak jelas ya, karena dia cemburu. Kenapa dia cemburu? Kemesraan akan Yuda dan juga Sisi seperti itu. Dan dia nggak suka. Dia bilang
bahwasanya untung yang lihat tadi itu Dania, coba yang lihat anaknya Loli itu bagaimana. Nah semacam itu loh Mas. Dan kemudian Yuda mengatakan bahwa kedekatan ya antara Sisi dengan Yuda itu tidak dipermasalahkan. Loli itu kan sangat dekat dengan Sisi. Jadi kalaupun dia berdekatan yang lihat Loli itu nggak jadi masalah. Nah yang jadi masalahnya adalah yang cemburu itu kamu atau Loli, semacam itu nih guys. Nah kemudian di situ ya namanya ya Dania pada awalnya nggak ngaku. Dia hanya mengaku bahwa itu alasan Yuda untuk bisa mesra-mesraan dengan Sisi. Apapun itu ya, menurut Yuda itu bukan urusannya Dania. Yang perlu diketahui Dania adalah misinya untuk bisa mendapatkan misinya untuk bisa mendapatkan Sisi dan juga kemudian Safira seperti itu. Dan jangan ya, apalagi Dania itu menaruh perhatian kepada dirinya. Loli itu bukan ya, nggak akan cemburu ya seperti itu dengan Sisi. Apalagi mereka itu dekat banget gitu loh. Di sini itu yang cemburu Dania apa Loli? Nah, itu yang dipertanyakan. Nah, kemudian nih guys ya, akhirnya membuat Dania itu mengatakan ya bahwa dia itu mulai suka. Dia cinta kepada Yuda. Dia baru menyadari bahwa dia suka. Nah, ketika dia mengungkapkan bahwa dia suka ya selama ini dengan Yuda, membuat Sisi itu mendengar semua obrolan di situ tanpa diketahui. Namun Yuda berusaha sekali lagi menegaskan bahwa hubungan dia dengan Dania itu hanyalah manusia biasa. Ya, tidak ada hubungan spesial apapun ya dengan dia. Karena memang tujuan awal bahwa dia pengen mendapatkan Sisi dan juga Safira. Ya, dan Dania itu kan sejak awal itu sukanya sama Julian. Kenapa sekarang sukanya jadi ke Yuda? Sisi itu adalah orang yang diinginkan ya oleh Yuda saat ini. Namun sayangnya di situ nih guys ya, atas perasaan Dania nggak bisa bohong bahwa dia sudah mulai mencintai Yuda. Dan ketika dia menyatakan itu semua, Sisi mendengar obrolan itu loh guys, bahwa dia suka seperti itu, bahwa dia dibutakan cinta dengan Julian. Padahal selama ini dia lebih membutuhkan Yuda dan Yuda selalu ada. Dan Yuda mengatakan sekali lagi dia baik dengan Dania itu karena Loli. Kasihan dengan Loli, hanya batas kemanusiaan. Ya, dan di situ nih guys ya, dia menegaskan bahwa dia tidak ada perasaan apapun dengan Dania. Namun Dania itu suka seperti itu dengan Yuda. Dia mau menikah dengan Yuda dan tidak ada siapapun yang boleh mendekati dia gitu loh, kecuali Dania dan juga Loli ingin berumah tangga bersama. Nah, kemudian di situ nih yang tambah puyeng itu adalah Yuda. Padahal dia baik ke Loli itu karena kasihan aja, bukan ingin bersama menikahi Dania semacam itu. Itu bukan yang diinginkan Yuda. Namun sayangnya Dania ini menaruh harapan yang besar karena dia mencintai seperti itu. Dan ternyata ketika mereka itu mengobrol akan hal itu, Sisi itu tahu. Dan Sisi sangat kecewa dengan Dania bahwa semua orang itu dicintai, termasuk kakaknya Julian, kakaknya Mas Yuda, dan juga Om Romi. Kenapa? Semua harus dicintai oleh Dania. Itu membuat kecewa Sisi.